Gelapnya malam menyimpan rahasia yang tak pernah kau bayangkan. Bisikan lembut di telingamu adalah peringatan. Di sini, di bisikan malam, kami membawa kisah yang akan membuat darahmu membeku dan jiwamu bergidik. Dengarkan baik-baik, tapi jangan biarkan rasa takut menguasaimu, karena malam ini, kau tidak sendiri. Di sebuah desa terpencil, Ardi, seorang pemuda biasa, merasa ada yang aneh dalam hidupnya belakangan ini. Setiap kali ia tidur, ia merasa seperti sedang terjaga di dunia lain, di tempat yang sangat asing. Namun wajah-wajah yang ia temui seolah sangat familiar. Namun, ketika ia terbangun, semuanya seperti tidak pernah terjadi. Pada malam hari, ia mulai mendengar bisikan yang mengatakan, "Kau akan tahu kebenarannya." Suatu malam, Ardi kembali merasakan hal yang sama. Ia terbangun di sebuah ruangan gelap, dengan aroma aneh yang memenuhi udara. Tanpa sadar, ia membuka pintu yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Di luar, sekelompok orang berpakaian aneh berdiri menatapnya. Mereka tidak berbicara, hanya mengamati, dan itu membuat Ardi merasa sangat tidak nyaman. Setelah beberapa detik, Ardi kembali terbangun di kamarnya, tetapi rasa takut tetap menyelimutinya. Pagi harinya, Ardi menceritakan pengalaman anehnya pada teman dekatnya, Rina. Rina mencoba menenangkannya, namun tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan Ardi. Tanpa disadari, mereka berdua mulai terperangkap dalam sebuah peristiwa yang menghubungkan dunia manusia dan alam gaib. Sejak malam itu, Ardi merasa semakin gelisah. Setiap kali ia melangkah keluar rumah, ia merasa ada yang mengikutinya. Bahkan, saat ia berada di keramaian, ia melihat sosok bayangan yang bergerak di sudut matanya, lalu menghilang secepat kilat. Ardi mulai merasakan dunia di sekitarnya semakin kabur dan tidak jelas. Apakah ini semua hanya halusinasi? Suatu sore, ketika Ardi duduk di taman desa, ia bertemu dengan seorang pria tua yang tampaknya sedang menunggu seseorang. Pria itu menatap Ardi dengan tajam dan berkata, "Kamu tidak tahu siapa yang sedang mengawasimu, kan?" Ardi merasa bingung, namun pria itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak, seolah ditelan tanah. Perasaan takut semakin menguasainya. Malam harinya, Ardi merasa ada sesuatu yang berbeda saat tidur. Ia terbangun di sebuah tempat yang sangat asing. Kali ini di tengah hutan lebat yang tak pernah ia kenal. Di sana, ada seseorang yang mengenakan pakaian hitam dengan wajah tertutup bayangan. Orang itu hanya berkata satu kalimat, "Kamu akan menjadi bagian dari mereka." Ardi terbangun dengan tubuh berkeringat, namun kali ini ia merasa seperti ada yang menyusup dalam pikirannya. Ardi mulai merasa bahwa setiap malam adalah perjalanan yang membawa dirinya semakin jauh dari kenyataan. Setiap kali ia terbangun, ia merasa dirinya telah berada di tempat yang berbeda, dengan waktu yang terasa melawan alurnya. Malam itu, setelah terbangun, Ardi mendapati dirinya berada di sebuah rumah tua yang tampaknya sudah lama tidak dihuni. Dindingnya kotor, dan lantainya penuh debu. Ada rasa tertekan yang kuat di udara. Ia berjalan menjelajahi rumah itu dan menemukan sebuah cermin besar yang menghadap ke dinding. Ketika Ardi menatap cermin itu, ia melihat bayangan dirinya yang tidak bergerak. Tetapi di belakang bayangannya, ada sosok wanita yang mengenakan gaun putih lusuh. Wanita itu tersenyum dengan senyuman yang sangat menakutkan, dan Ardi merasa seolah-olah cermin itu bukan hanya kaca biasa, melainkan pintu menuju dunia lain. Tiba-tiba, Ardi merasa terhisap ke dalam cermin, dan semua yang ada di sekitarnya berubah menjadi gelap. Ia terbangun di tempat yang sama sekali berbeda. Sebuah desa sepi yang terasa sangat asing. Warga di desa itu hanya menatapnya tanpa berbicara, dan Ardi merasa bahwa ia telah berada di dunia yang tak bisa dimengerti. Apakah ini dunia nyata, atau ia sudah terjebak dalam alam gaib? Ardi mencoba mencari jalan keluar dari desa aneh itu. Namun semakin ia berjalan, semakin ia merasa terperangkap. Setiap kali ia melewati jalan yang sama, ia selalu kembali ke tempat yang sama. Desa itu tidak berubah, seakan waktu berputar tanpa arah. Ia mulai berpikir bahwa ia telah terjebak dalam siklus waktu yang tidak bisa diputuskan. Di tengah keputusasaannya, Ardi bertemu dengan seorang wanita tua yang tampak familiar. Namun ia tidak ingat pernah bertemu dengannya. Wanita itu berkata, "Jika kamu ingin keluar, kamu harus membayar harga yang sangat tinggi." Ardi hanya bisa menatapnya bingung.
tidak tahu apa yang dimaksud. Wanita itu melanjutkan, mereka yang menginginkan kebebasan harus siap kehilangan bagian dari jiwa mereka. Ardi mulai merasa bahwa dirinya tidak hanya terjebak dalam waktu, tetapi juga dalam dimensi yang tidak bisa dijelaskan. Setiap malam, ia merasa semakin jauh dari kenyataan dan semakin dekat dengan dunia yang gelap dan penuh dengan makhluk tak terlihat. Ia bertanya-tanya apakah ia akan pernah bisa kembali ke dunia yang dikenal, atau apakah ia telah terperangkap selamanya dalam alam gaib. Suatu malam, Ardi merasa dirinya dipanggil oleh suara yang berasal dari dalam hutan. Suara itu seperti melantunkan kata-kata dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Dengan rasa penasaran yang semakin membesar, ia mengikuti suara itu sampai akhirnya menemukan sebuah pohon besar yang berdiri sendirian di tengah hutan. Di bawah pohon itu, ada sebuah pintu berbentuk lingkaran yang terbuat dari cahaya redup. Tanpa ragu, Ardi membuka pintu itu dan memasuki dunia yang sangat berbeda. Ia mendapati dirinya berada di sebuah ruang yang tidak memiliki ujung, dipenuhi dengan kabut tebal dan suara langkah kaki yang terhenti sesaat. Di dalam kabut itu, ia melihat sosok-sosok tak terlihat yang bergerak dengan cepat, seolah mengamatinya dengan penuh minat. Ardi merasa seolah dirinya menjadi bagian dari sesuatu yang sangat besar, tetapi juga sangat menakutkan. Di tengah kabut itu, Ardi bertemu dengan makhluk yang tampak seperti manusia, namun wajahnya buram dan tubuhnya terbuat dari bayangan. Makhluk itu menyapa Ardi dengan suara rendah. Kamu bukan lagi manusia, dan kamu bukan lagi gaib. Kamu ada di antara keduanya, dan itu adalah takdirmu. Ardi mulai merasa kehilangan kontrol atas dirinya sendiri, dan merasa semakin sulit untuk membedakan antara dunia nyata dan alam gaib. Setelah keluar dari alam gaib, Ardi merasa dirinya semakin terpecah antara dunia nyata dan dunia yang ia alami setiap malam. Ketika ia bertemu dengan Rina, ia merasa seperti tidak mengenal dirinya sendiri. Rina merasa khawatir dengan perubahan pada Ardi, yang tampak semakin jauh dan terputus dari kenyataan. Ardi tidak bisa menjelaskan apa yang ia rasakan. Hanya ada kekosongan yang menyelimuti pikirannya. Setiap malam, kenangan dari dunia gaib semakin menghantui Ardi. Ia merasa seperti ada sesuatu yang hilang, sebuah ingatan yang tidak dapat dijangkau. Suatu malam, ketika Ardi berjalan sendirian, ia tiba-tiba ingat sebuah kejadian yang terlupakan. Ia pernah berada di tempat yang sama, berbicara dengan sosok yang sangat mirip dengan Rina. Namun, ia tak bisa mengingat lebih jauh. Hanya ada rasa takut yang menghantui. Perasaan itu semakin kuat ketika Ardi merasa bahwa ia bukan hanya terjebak di antara dua dunia, tetapi juga terperangkap dalam sebuah putaran waktu yang tak bisa ia hentikan. Setiap kali ia mencoba mencari tahu lebih banyak, ia merasa semakin jauh dari dirinya sendiri. Alam gaib seolah mengundangnya kembali. Tetapi kali ini, Ardi tahu bahwa kembali ke sana berarti ia harus menyerahkan sesuatu yang sangat berharga. Ardi tidak bisa menghindar dari perasaan bahwa ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang sangat penting. Suatu malam, ia kembali terperangkap dalam mimpi yang terasa sangat nyata. Ia berdiri di sebuah jembatan tua yang rusak. Di bawahnya mengalir sungai dengan air yang hitam pekat. Di ujung jembatan, ada seorang pria yang tampak familiar, namun wajahnya tertutup bayangan. Pria itu berbicara dengan suara yang dalam dan menakutkan. Kamu tidak akan bisa menghindari takdirmu. Dendam ini sudah lama menunggu. Ardi merasa seolah-olah kenangan-kenangan yang terlupakan mulai kembali mengalir dalam pikirannya. Ia mulai ingat bahwa dirinya pernah melakukan sesuatu yang sangat keliru di masa lalu, sesuatu yang telah menyebabkan orang lain menderita. Tetapi, apa yang sebenarnya ia lakukan? Ia tidak bisa mengingatnya dengan jelas. Saat terbangun, Ardi merasa tercekik oleh perasaan bersalah yang sangat besar. Ia merasa seperti ada sesuatu yang terus mengikutinya dari alam gaib. Setiap langkah yang ia ambil di dunia nyata semakin terasa berat, seperti ada tangan yang tak terlihat menariknya kembali ke dunia yang penuh dengan bayangan dan kematian. Semakin hari, dunia nyata terasa semakin tidak nyata bagi Ardi. Ia merasa seperti berjalan di antara dua dunia, seolah-olah ia hanya tinggal selangkah lagi untuk sepenuhnya tenggelam dalam dunia gaib. Setiap kali ia melangkah keluar rumah, ia merasa seolah-olah ada makhluk yang mengikutinya. Bayangan gelap yang bergerak dengan sangat cepat, menunggunya di sudut jalan, membuat Ardi terus waspada. Suatu malam, ketika Ardi berjalan sendirian di tengah hutan,
ia merasakan bahwa makhluk-makhluk itu semakin mendekat. Mereka adalah sosok tak terlihat yang hanya bisa dirasakannya. Ardi merasa mereka mengamatinya, memantau setiap gerakannya, dan siap untuk menariknya kembali ke alam gaib. Di tengah ketakutannya, Ardi mendengar bisikan halus, "Kamu tidak akan bisa lari selamanya." Tiba-tiba, Ardi merasa tubuhnya menjadi kaku. Ia tidak bisa bergerak, hanya bisa mendengar suara langkah kaki yang semakin dekat. Sosok-sosok itu muncul dari bayang-bayang gelap. Wajah mereka kabur, namun ada satu yang tampak jelas. Seorang wanita yang mengenakan gaun putih, dengan senyuman yang mengerikan. Ardi tahu bahwa ini adalah saatnya. Ia harus memilih, menyerah pada makhluk-makhluk itu atau berjuang untuk mempertahankan dirinya. Ardi berusaha keras untuk melepaskan diri dari cengkeraman makhluk tak terlihat yang mencoba menariknya ke dalam dunia gaib. Saat ia akhirnya bisa bergerak, ia berlari secepat mungkin, berusaha keluar dari hutan yang terasa semakin gelap dan penuh dengan ancaman. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki yang mengejarnya, semakin dekat, hingga akhirnya ia terjatuh dan tersungkur ke tanah. Saat terjatuh, Ardi merasa ada tangan yang menariknya ke bawah, dan dalam sekejap, ia kembali terbangun di tempat yang sama sekali berbeda. Sebuah ruang gelap yang penuh dengan sosok-sosok hantu yang mengenakan pakaian busuk. Di tengah ruangan, ada sebuah meja yang dipenuhi dengan benda-benda aneh dan kertas-kertas usang. Di belakang meja itu, berdiri seorang pria dengan wajah yang tampak sangat familiar. Ternyata, pria itu adalah dirinya sendiri, diri Ardi yang lebih tua, yang sudah terjebak di dunia ini. "Ini adalah takdirmu," kata Ardi yang lebih tua. "Kamu tidak akan bisa kembali lagi, karena kamu sudah menjadi bagian dari dunia ini." Ardi merasa jantungnya hampir berhenti berdetak. Ia akhirnya menyadari bahwa ia sudah lama terperangkap dalam siklus tak berujung, selalu keluar dan masuk antara dunia manusia dan alam gaib. Ia sudah kehilangan dirinya, dan kini ia menjadi bagian dari mereka. Ardi terbangun di dunia nyata, namun perasaan aneh tidak hilang begitu saja. Wajah-wajah yang ia temui sepertinya semakin kabur, dan ia merasa seolah-olah tak ada yang benar-benar nyata. Di tengah kebingungannya, Rina datang untuk menemaninya. Rina merasa khawatir melihat perubahan besar pada Ardi yang tampaknya semakin terisolasi. Ia mencoba berbicara dengannya, namun Ardi hanya bisa menatap kosong, merasa seperti ada yang hilang dari dirinya. Suatu malam, Ardi merasa terjatuh kembali ke dunia gaib. Kali ini, ia berada di sebuah kota tua yang tampak sepi dan rusak. Di tengah jalan, ia melihat seorang wanita yang mengenakan gaun putih yang sangat familiar. Itu adalah wanita yang ia temui di dunia gaib sebelumnya. Wanita itu tersenyum sinis dan berkata, "Kamu sudah sampai pada titik di mana kamu tidak bisa kembali." Perasaan penyesalan yang mendalam menguasai Ardi. Ia tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa kembali ke kehidupan yang ia kenal. Makhluk-makhluk dari alam gaib telah mengambilnya, dan ia kini menjadi bagian dari mereka. Satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah menerima takdirnya, tetapi itu tidak mengurangi rasa sakit yang ada di dalam hatinya. Ia hanya bisa berharap, jika ada satu kesempatan untuk kembali, ia akan memperbaiki segala kesalahan yang telah ia buat. Ardi semakin terperangkap dalam kesendiriannya. Setiap kali ia menutup mata, ia merasakan dirinya kembali berada di antara dua dunia, dunia yang telah merenggut semua kenangan dan harapan. Meskipun ia merasa terhubung dengan dunia gaib, Ardi tetap mencoba berjuang untuk kembali ke dunia manusia. Namun, semakin ia berusaha, semakin keras suara jeritan yang tak terlihat menyeruak di dalam pikirannya, mengingatkan pada kesalahan masa lalu yang tak bisa ia ingat dengan jelas. Pada malam yang kelam, Ardi kembali terjebak dalam mimpi yang sangat nyata. Kali ini, ia berada di sebuah ruang gelap yang luas, dikelilingi oleh bayangan yang bergerak dengan cepat. Di tengah ruangan, ada sebuah pintu besar yang tampak sangat menjanjikan kebebasan. Namun, saat Ardi hendak mendekatinya, ia mendengar suara keras yang menghentikannya. "Kamu tidak bisa keluar, karena pintu ini bukan untuk manusia." Ardi berbalik dan melihat sosok yang familiar. Wajah wanita dalam gaun putih yang ia lihat sebelumnya. "Setiap langkah yang kamu ambil, semakin dalam kamu terjerat dalam dunia ini," katanya dengan suara yang penuh dengan keputusasaan. Ardi merasa dirinya semakin lemah, seolah-olah kekuatan fisiknya terkuras habis. Ia terjatuh ke tanah, tetapi suara itu terus mengiang dalam kepalanya.
Kamu akan tetap di sini, bersama kami. Ardi mulai memahami bahwa ia tidak hanya terjebak antara dua dunia, tetapi juga terperangkap dalam suatu kutukan yang sudah mengikatnya. Setiap malam, ia merasa semakin sulit untuk membedakan apakah yang ia alami adalah kenyataan atau ilusi. Alam gaib dan dunia manusia semakin bercampur, membentuk sebuah dunia yang penuh dengan kebingungan dan rasa takut yang mendalam. Pada suatu malam, Ardi kembali bertemu dengan wanita dalam gaun putih itu, yang kini tampak lebih jelas daripada sebelumnya. "Kamu ingin kembali?" tanya wanita itu. "Kamu harus memberikan sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang telah lama kamu sembunyikan dari dirimu sendiri." Ardi bingung, tidak tahu apa yang dimaksud, tetapi wanita itu terus berkata, "Jika kamu ingin keluar, kamu harus menyerahkan bagian dari dirimu yang paling berharga. Hanya dengan itu kamu bisa bebas." Ardi merasakan sesuatu yang tak terjangkau, sebuah rasa sakit yang datang dari dalam dirinya. Tanpa disadari, ia mulai mengingat peristiwa masa lalu yang terkubur dalam dirinya. Sebuah pengorbanan yang ia lakukan tanpa sadar untuk keluar dari dunia gaib, meninggalkan seseorang yang sangat penting baginya. Ia sadar bahwa bagian yang diminta oleh wanita itu adalah kenangan yang telah hilang, kenangan yang membuatnya merasa utuh. Namun, apakah ia sanggup menyerahkan itu? Setiap hari yang berlalu, Ardi merasa semakin dekat dengan dunia yang penuh kegelapan. Ketika ia kembali ke desa, ia mulai merasakan perbedaan besar di sekitar dirinya. Warga desa tampaknya tidak lagi melihatnya dengan cara yang sama. Mereka memandangnya dengan rasa takut, seolah tahu bahwa ada sesuatu yang sangat berbeda tentang dirinya. Ardi merasa seolah-olah ia telah berubah menjadi makhluk yang tidak sepenuhnya manusia, namun juga bukan sepenuhnya gaib. Rina, yang semakin khawatir, mencoba berbicara dengannya, namun Ardi merasa seolah-olah ada tembok yang tak terlihat di antara mereka. Ia merasa semakin sulit untuk berhubungan dengan orang-orang di dunia nyata. Setiap kali ia berbicara dengan Rina, ada perasaan aneh yang menguasainya, seolah-olah ia berbicara dengan seseorang dari dunia lain. Rina tampak semakin jauh dan tidak bisa mengerti apa yang sedang dialami Ardi. Suatu malam, Ardi berjalan sendirian di desa yang kini terasa lebih asing daripada sebelumnya. Di sudut jalan, ia bertemu dengan sosok yang sudah lama ia cari, pria tua yang pernah memberinya peringatan. Pria itu tersenyum penuh arti dan berkata, "Sekarang kamu mengerti, bukan? Kamu sudah melewati batas antara keduanya. Tidak ada jalan kembali." Keputusasaan semakin melanda Ardi. Ia merasa dirinya terjebak dalam dimensi yang terpecah, di mana waktu dan ruang tidak lagi berfungsi seperti yang ia ketahui. Setiap kali ia menutup mata, ia terlempar ke dunia yang berbeda, sebuah dunia gelap di mana makhluk-makhluk aneh mengamatinya. Ardi tidak bisa lagi membedakan apakah ia sedang tidur atau terjaga. Dunia nyata dan alam gaib semakin saling bertabrakan, dan ia merasa dirinya semakin terperangkap. Suatu malam, Ardi kembali mendengar suara yang familiar, suara bisikan yang datang dari jauh. Ia mengikuti suara itu hingga akhirnya ia tiba di sebuah bangunan tua yang tidak ia kenal. Di dalamnya, ada ruang yang dipenuhi dengan cermin-cermin besar, masing-masing memantulkan bayangan yang tampaknya berasal dari dunia yang berbeda. Di tengah ruangan, ia melihat dirinya sendiri, namun dengan wajah yang berbeda, lebih tua dan penuh kesedihan. Ketika Ardi mendekati cermin itu, ia merasakan dirinya seperti terhisap ke dalamnya. Dalam sekejap, ia mendapati dirinya berada di sebuah dunia yang sangat berbeda. Dunia yang penuh dengan bayangan gelap dan makhluk-makhluk yang tampaknya tidak terhitung jumlahnya. Di sana, ia bertemu dengan sosok yang sangat familiar, diri Ardi yang lebih tua. "Kamu sudah kembali," katanya dengan suara serak. "Sekarang kamu tahu bahwa dunia ini tidak memiliki batasan." Ardi mulai menyadari bahwa setiap kali ia memasuki dunia gaib, ia semakin sulit untuk kembali. Setiap kali ia bertemu dengan sosok-sosok yang familiar, ia merasa seperti mereka mengingatkannya pada sesuatu yang sangat kelam dalam hidupnya. Keberadaannya di antara dua dunia ini bukanlah kebetulan, melainkan sebuah pilihan yang telah diambil sejak lama. Sebuah pilihan yang menyisakan rasa penyesalan dan ketakutan yang tak terungkapkan. Malam itu, Ardi kembali bertemu dengan wanita dalam gaun putih yang selama ini menghantuinya. Wanita itu berkata dengan suara rendah, "Kamu sudah menjadi bagian dari kami, Ardi. Tak ada lagi jalan untuk kembali."
Hantu-hantu di sini telah menunggumu, menunggu untuk mengingatkanmu tentang pengorbanan yang telah kamu buat. Ardi merasa dirinya semakin terjerat dalam dunia ini, seolah tak ada ruang untuk melarikan diri. Ketika Ardi menatap ke belakang, ia melihat sosok-sosok hantu yang mengenakan wajah yang sangat familiar, wajah orang-orang yang pernah ia kenal, termasuk Rina. Mereka semua menatapnya dengan tatapan kosong, seolah menunggu Ardi untuk mengakui kesalahannya. Ardi merasa jiwanya semakin terkikis, dan ia tahu bahwa ia tidak akan bisa keluar dari lingkaran ini. Dunia gaib dan dunia manusia telah menjadi satu, dan ia adalah bagian dari keduanya. Ardi semakin terjerat dalam permainan antara dua dunia. Ia merasa seperti ada bayangan yang mengikutinya kemanapun ia pergi. Sebuah bayangan yang mengikatnya dengan dunia gaib. Setiap kali ia berpaling, bayangan itu semakin mendekat, semakin jelas, hingga akhirnya ia sadar bahwa itu adalah dirinya sendiri, tetapi lebih gelap, lebih menyeramkan. Ardi merasa tercekik oleh kehadiran bayangan itu, seolah-olah ia harus menjalani takdirnya tanpa pilihan. Di malam yang penuh ketegangan, Ardi bertemu lagi dengan pria tua yang pernah memperingatkannya. "Kamu masih belum memahami, bukan?" Pria itu berkata dengan suara serak. "Dunia ini bukan untuk dimasuki tanpa konsekuensi. Setiap langkahmu akan membawa dampak, dan kini saatnya kamu membayar harga yang telah lama kamu lupakan." Ardi tidak bisa berkata apa-apa. Ia merasa seperti terkunci dalam waktu yang tak bergerak, terjebak di antara kesalahan masa lalu dan takdir yang tak bisa ia hindari. Saat berjalan pulang, Ardi merasa seseorang mengawasinya. Ketika ia berbalik, hanya ada kegelapan yang menyelimuti jalan itu. Namun, perasaan tercekik itu semakin kuat. Ardi tahu, bayangan yang mengikutinya bukanlah bayangan biasa. Itu adalah bagian dari dirinya yang telah terlepas. Sesuatu yang sekarang ingin membawanya kembali ke dunia gaib. Keputusasaan Ardi semakin dalam. Dunia gaib tampak semakin tak terjangkau. Namun ia tahu bahwa pintu untuk keluar masih ada, meski tidak terlihat. Setiap kali ia berusaha mencari jalan keluar, ia hanya menemukan lebih banyak labirin yang mengelilinginya. Jalan-jalan yang ada dipenuhi dengan hal-hal yang membuatnya merasa terasing. Makhluk-makhluk yang pernah ia kenal, tapi dalam bentuk yang sangat berbeda. Pada suatu malam, ia mendengar bisikan yang familiar. Suara yang pernah ia dengar dalam mimpi. "Pintu itu ada, tapi kamu harus tahu apa yang harus kamu tinggalkan." Ardi merasa terjebak antara dua pilihan, keluar dan meninggalkan segalanya, atau tetap tinggal dan menerima takdir yang telah lama menunggunya. Di hadapannya, muncul sebuah pintu yang sangat besar, namun tidak ada cara untuk membukanya. Pintu itu tampak tertutup rapat, seakan-akan tidak ada kunci yang bisa membuka jalan keluar. Tiba-tiba, di hadapan pintu itu, Ardi melihat wanita dalam gaun putih lagi. "Kamu tahu apa yang harus kamu tinggalkan, bukan?" katanya dengan senyum yang semakin mengerikan. Ardi merasa jantungnya hampir berhenti berdetak. Ia tahu bahwa untuk keluar, ia harus menyerahkan kenangan-kenangan terindahnya, kenangan tentang keluarga, tentang masa kecil, dan tentang dirinya sendiri. Namun, apakah ia sanggup kehilangan semuanya? Ketika Ardi mencoba untuk memahami pilihannya, dia merasakan berat yang luar biasa. Setiap kenangan yang ia coba pertahankan terasa semakin jauh, sementara setiap langkah yang ia ambil untuk mencapai pintu semakin memperburuk rasa takutnya. Dunia gaib telah mengubahnya, dan ia merasakan bagaimana dirinya berubah menjadi sesuatu yang bukan manusia lagi. Semua ingatan tentang keluarganya, tentang kehidupan yang ia jalani sebelumnya, mulai kabur, seperti bintang yang perlahan padam. Namun, ketika ia kembali menghadapi pintu itu, Ardi tiba-tiba merasa sebuah dorongan kuat untuk melangkah maju. Tanpa berpikir panjang, ia menutup matanya dan meraih gagang pintu itu. Ketika ia membuka mata, dunia di sekitarnya berubah seketika. Ia tidak lagi berada di dunia gelap dan penuh bayangan, tetapi di sebuah tempat yang tampak seperti dunia manusia. Namun, saat ia melihat sekeliling, ia melihat wajah-wajah familiar, tapi mereka tampak kosong dan tak bernyawa. Di depan Ardi, berdiri Rina, namun ekspresi wajahnya begitu hampa. "Kamu akhirnya datang," katanya, suaranya serak dan kosong. "Kami sudah menunggumu." Ardi merasa tubuhnya bergetar. Ia tahu bahwa meskipun ia berhasil keluar, dunia yang kini ia masuki bukanlah dunia yang ia kenal. Ia telah kehilangan semua yang penting, dan mungkin
Kini, ia telah menjadi bagian dari dunia ini, dunia yang terperangkap dalam kegelapan. Ardi terus merasakan ketidaknyamanan yang semakin besar. Setiap kali ia melihat Rina atau orang-orang di sekitarnya, mereka semakin tampak asing, seperti makhluk yang tidak lagi hidup. Mereka berbicara kepadanya, tetapi kata-kata mereka terasa kosong, seperti gema yang bergema di dalam kepalanya. Tidak ada yang nyata lagi, tidak ada yang bisa dipegangnya. Ia merasakan dirinya semakin tenggelam dalam kegelapan yang tidak pernah berakhir. Rina, yang kini tampak lebih pucat, berkata dengan nada yang lebih tegas, "Kamu tidak akan bisa kembali, Ardi. Dunia ini adalah penjara yang tidak bisa dibuka. Kamu sudah memilih, dan sekarang kamu harus menerima akibatnya." Ardi merasakan seolah seluruh tubuhnya terperangkap dalam sebuah kekosongan yang tak terhingga. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya lenyap begitu saja. Pada malam yang gelap, Ardi kembali terperangkap dalam sebuah mimpi. Ia berdiri di atas sebuah tebing, melihat ke bawah ke jurang yang gelap. Di bawah sana, ada sosok yang ia kenal, diri Ardi yang lebih tua, dengan mata kosong dan senyum yang menyeramkan. "Kamu sudah jatuh, Ardi. Tidak ada jalan kembali." Ardi ingin melompat untuk mengakhiri semuanya, tetapi tubuhnya tidak bergerak. Ia telah jatuh ke dalam keabadian, kejatuhan yang tak berujung. Ardi merasakan dunia di sekitarnya semakin menghilang. Semua kenangan, semua rasa, semuanya mulai lenyap seperti kabut yang diterpa angin. Tidak ada suara lagi, tidak ada wajah yang tampak familiar. Ia berada di tengah kehampaan yang abadi, tempat di mana waktu dan ruang tidak lagi berarti apa-apa. Di sana, ia tidak merasa hidup, tetapi juga tidak mati. Ia hanya ada, tanpa tujuan, tanpa harapan. Di kejauhan, Ardi melihat sebuah cahaya kecil yang samar. Ia mencoba untuk mendekatinya, tetapi semakin ia melangkah, semakin cahaya itu menjauh. Ia berlari dengan segala kekuatan yang tersisa, tetapi jalan yang ditempuh tidak berujung. Di tengah kegelapan itu, ia mendengar suara yang terakhir kali terdengar. Suara Rina, yang berbisik, "Kamu sudah menjadi bagian dari kami, Ardi. Tidak ada jalan keluar." Ardi terjatuh ke tanah, dan untuk pertama kalinya, ia merasa hening. Tidak ada yang tersisa, hanya kegelapan yang mengelilinginya, selamanya. Dunia gaib telah mengambilnya sepenuhnya, dan kini, ia menjadi bagian dari kisah yang tak berakhir.